Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 423 Penjaga Langit Timur. Dia adalah pelindung istana api istana surgawi surga Empyrean. Seseorang berseru, mengenali pria kekar itu. Apa? Pelindung istana api istana surgawi surga Empyrean. Semua orang terkejut. Penjaga istana surgawi surga Empyrean adalah sosok yang sangat kuat dengan kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Mereka jelas merupakan tokoh terkenal di wilayah timur wilayah Tianshuan. Tentu saja, istana surgawi Kaisar Surga di sini bukanlah istana utama tetapi cabang timur dari wilayah mistik surgawi. Di panggung pertempuran, Zhang Sheng dan Qiu Changkong mendengus dingin dan menarik kembali aura mereka. Lu Ming mencibir dan menarik kembali auranya. Bas! Pada saat ini, ruang itu bergetar lagi, dan sosok yang membawa pedang panjang muncul. Xuan Feng dari kota kuno yang tandus. Tatapan Lu Ming berkedip. Lu Ming tidak melihat mayat Xuan Feng di gua bawah tanah Gua Naga. Seperti yang diduga, dia masih hidup. Dengan kekuatan tempur Xuan Feng, tidak masalah baginya untuk mencapai level terakhir. Hah! Kamu mendekati kematian. Sebuah suara dingin terdengar saat mata jahat Zhang Sheng beralih ke Xuan Feng. Bas! Suara pedang terdengar, dan pedang Qi yang kuat berdesir dari tubuh Xuan Feng. Matanya seperti kilat saat dia menatap Zhang Sheng. Hehe, semuanya sudah muncul. Bagus, kali ini, aku akan menyelesaikan semuanya. Zhang Sheng mencibir. Xuan Feng juga melihat pelindung istana surgawi Empyrean di langit. Dia menarik kembali auranya dan berjalan ke samping. Penonton sangat bersemangat. Di antara para jenius ini, semakin kuat bau mesiu, mereka semakin bersemangat, karena pertempuran yang akan datang juga akan semakin intens. Arena pertarungan terdiam. Waktu perlahan berlalu. Ruang di ring pertempuran bergetar dari waktu ke waktu. Seseorang muncul. Dengan sangat cepat, jumlah orang meningkat menjadi lebih dari selusin. Setengah jam kemudian, tidak ada orang lain yang muncul. Baiklah, waktunya habis. Tidak ada lagi peserta di area penilaian. Pelindung istana surgawi surga Empyrean diumumkan di langit. Tidak, bagaimana mungkin? Orang-orang jenius di Danau Phoenix, mengapa jumlah mereka hanya sedikit? Di mana Huang Qixuan? Kemana dia pergi? Yang Spring Valley Ku juga, di mana Sun Chu? Pelindung, apakah kamu melakukan kesalahan? Bu Feifan dari pegunungan Flaming Mountain saya adalah bakat yang tiada taranya. Dia pasti akan mencapai level terakhir. Kenapa dia tidak ada di sini? Petik 2. Para tetua terkemuka di Danau Phoenix, Lembah Yangquan, Gunung Flaming, dan bahkan wilayah super lainnya semuanya berteriak tak percaya. Untuk apa kamu berteriak? Jika dia tidak muncul, berarti dia terjatuh ke dalam. Artinya dia kurang memiliki bakat dan keberuntungan. Apa yang aneh tentang itu? Penjaga parubaya itu menegur sambil menatap dingin ke arah para tetua yang memimpin tim. Beberapa pemimpin tua segera diam karena takut. Mereka merasa kedinginan dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Baiklah, penilaian sebelumnya telah berakhir. Sekarang, mari kita mulai pertarungan terakhir. Tujuan dari pertempuran ini adalah untuk menentukan 4 penjaga surgawi terakhir di langit timur. Saya yakin Anda semua tahu apa itu penjaga surgawi surga timur. Saya akan mengulanginya sendiri di sini. Saat Anda diteleportasi ke medan perang kuno bawah tanah bagian timur, Anda secara otomatis didistribusikan ke 4 arah, utara, selatan, timur, dan barat. Altar teleportasi di belakang Anda juga dibagi menjadi 4 arah, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Grup Anda milik timur. Oleh karena itu, orang terkuat adalah penjaga surgawi surga timur. Penjaga surgawi 4 langit mewakili 4 ahli terkuat dalam kelompok penjaga surgawi kaisar ini. Akan ada imbalan yang besar. Pelindung parubaya itu menjelaskan secara detail. Semua orang mengangguk. Ini adalah sesuatu yang sudah diketahui banyak orang. Jadi, untuk pertarungan ini, tempat kedua atau ketiga tidak penting. Yang penting adalah tempat pertama. Saya ulangi lagi, yang penting adalah yang pertama. Pelindung parubaya itu berteriak, suaranya menyebar ke seluruh area. Di peron, mata semua pemuda bersinar, dan keinginan kuat untuk bertarung muncul dari tubuh mereka. Ada total 17 pemuda dan pemudi di arena pertarungan. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius di antara para jenius,
dan masing-masing dari mereka memiliki bakat yang langka. Mereka memiliki keyakinan mutlak pada diri mereka sendiri. Mereka yakin bahwa mereka lebih kuat dari yang lain. Kali ini, penjaga surgawi langit timur adalah milikku. Sebuah suara yang dalam terdengar. Itu datang dari seorang pemuda jangkung dan kekar. Orang ini tingginya lebih dari 2 meter, dan seluruh tubuhnya dipenuhi otot, seolah-olah dia terbuat dari baja. Tai Kuangzong, tidak apa-apa jika kamu adalah penguasa area puncak besi, tapi kamu bermimpi jika kamu pikir kamu bisa menjadi penjaga langit timur di sini. Langit timur penjaga surgawi adalah milikku. Seorang wanita cantik dengan rambut biru berkata dengan nada mendominasi. Haha, Ao Feixuan, menurutku sebaiknya kamu pulang dan punya anak. Anda ingin mengambil alih penjaga surgawi surga timur. Petik 2. Pemuda kekar itu mencibir. Apa yang baru saja Anda katakan? Si cantik berambut biru, Ao Feixuan, membelalakkan matanya. Sekelompok sampah ingin mengambil alih penjaga langit timur. Kamu sedang melamun. Zhang Seng mengerutkan bibirnya dan mencibir. Arogan. Kamu sedang mencari kematian. Kata-kata Zhang Seng membuat marah orang banyak. Lebih dari 10 ahli muda memandangnya dengan niat membunuh. Zhang Seng tersenyum acuh tak acuh. Baiklah, aku sudah selesai. Pada saat ini, penjaga paruh baya berbicara. Semua orang menutup mulut mereka. Ambil piring giok ini. Penjaga paruh baya itu melambaikan tangannya dan 17 piring giok terbang, satu untuk masing-masing piring. Semua orang mengambil token giok di tangan mereka. Sekarang, tuliskan informasi Anda ke dalam token jade. Saya akan menarik undian dengan token giok ini nanti. Pria paruh baya itu memerintahkan. Pikiran setiap orang bergerak dan mengukir informasi mereka sendiri ke dalam token giok. Kemudian, dia mengembalikannya ke penjaga paruh baya satu persatu. Penjaga paruh baya mengambil tablet giok dan membacanya dengan keras. Kali ini total ada 17 orang yang lolos tahap final. Mereka adalah Zhang Seng dari kolam pemakaman naga, Qiu Changkong dari pegunungan Kaisar Awan, Tai Kuangzong dari puncak besi. Lu Ming dari pegunungan Yun Emperor, Ao Feixuan dari wilayah Danau Giok. Pria parubaya itu membacakan nama-nama itu satu persatu, dan dalam beberapa saat, dia telah selesai membaca ke-17 nama itu. Begitu pria parubaya itu selesai berbicara, kerumunan menjadi gempar. Tunggu, apa aku salah dengar? Sepertinya saya pernah mendengar bahwa ada 2 orang dari pegunungan Yundi. Tempat yang miskin dan terpencil itu. Kamu tidak salah dengar, aku juga mendengarnya. Ini terlalu aneh. 2 orang benar-benar menyelesaikan level di pegunungan Yun Emperor. Apakah matahari terbit dari barat? Pegunungan Kaisar Awan kecil benar-benar gila kali ini. Penonton di tribun berdiskusi dengan penuh semangat dan sangat terkejut. Adapun para tetua yang bertanggung jawab di setiap daerah, mereka semua tercengang dan terkejut. Di pegunungan Yun Emperor, ada 2 orang yang melewati level tersebut. Sebelumnya, mereka mengira Lucius sedang berbicara omong kosong. Dia tidak menyangka hal itu benar. Ini sungguh sulit dipercaya. Lucius gemetar karena kegembiraan. Pegunungan Cloud King yang kecil sebenarnya menghasilkan 2 orang jenius. Kali ini, imbalannya pasti akan sangat menakutkan. Saudara Lu, jangan lupakan aku ketika kamu sukses di masa depan. Saudara Lu, setelah seleksi ini selesai, saya akan mentraktir Anda makan di restoran abadi yang mabuk. Saudara Lu, kamu harus datang dan mengunjungiku. Segera, beberapa ketua tim senior selain Lucius, dan bahkan beberapa ketua tim senior dari wilayah yang lebih besar, menyatakan niat baik mereka kepada Lucius. Lucius sangat bersemangat hingga dia hampir tertawa. Dia belum pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Bab 424 semoga berhasil. Lucius tidak bisa menahan tawa. Itu terlalu nyaman. Di masa lalu, dia hanya pemimpin tim pegunungan Yundi. Dia berada di posisi terbawah grup dan sering diejek. Namun, pegunungan Kaisar Awan berada di sisi yang lebih lemah, dan tidak ada seorang pun yang menjadi penjaga langit Kaisar di turnamen sebelumnya. Hal ini membuat dirinya semakin tidak dihargai. Dia pernah bermimpi bahwa pegunungan Yundi akan menghasilkan beberapa orang jenius yang tiada taranya, yang namanya akan mengguncang dunia dan membuatnya bangga. Namun, dia tahu itu hanya mimpi. Itu tidak mungkin. Namun kini, semua itu menjadi kenyataan. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat?
Orang-orang yang pernah meremehkannya di masa lalu semuanya datang untuk berteman dengannya. Lu Ming, Qiu Changkong, ini semua berkat kalian berdua. Lu Xiu menghela nafas sambil melihat kedua pemuda di arena pertarungan dengan mata cerah. Dia sangat terkejut dengan Lu Ming. Qiu Changkong. Dia samar-samar tahu bahwa Qiu Changkong memiliki pendukung kuat di Istana Surgawi Kaisar. Dia masih bisa menerima hasil seperti itu. Namun, Lu Ming sendirian. Dia tidak mendapat dukungan apapun. Dia mengandalkan kerja kerasnya sendiri untuk mencapai tahap ini. Ini membuatnya semakin menghargainya. Semua orang berdiskusi, tetapi sebagian besar diskusinya adalah tentang Lu Ming dan Qiu Changkong. Pegunungan Cloud Emperor. Di arena pertarungan, para jenius dan ahli lainnya memandang Lu Ming dan Qiu Changkong dengan keterkejutan di mata mereka. Sudut mulut Qiu Changkong melengkung, dan dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan rasa sombong di wajahnya. Lu Ming hanya tersenyum dan berdiri diam di samping. Kesunyian. Pelindung parubaya itu membuka mulutnya dan seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Sekarang, saya akan mengumumkan aturan duelnya. Aturannya sangat sederhana. Kami akan menarik undian dan bertarung 1 lawan 1. Pemenang akan maju dan yang kalah akan tersingkir. Hal ini akan terus berlanjut sampai yang terkuat diputuskan. Dalam proses pertempuran, Anda tidak dapat mengkonsumsi pil apapun atau menggunakan battle beast apapun. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, tetapi ada satu prinsip, yaitu Anda tidak boleh membunuh lawan. Pelindung parubaya itu mengumumkan. Tidak bisa membunuh lawan. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia merasa itu sangat disayangkan. Jika dia bertemu Qiu Changkong, dia akan bisa melarikan diri dengan nyawanya. Hehe, Lu Ming, kamu beruntung. Di sampingnya, Burit Life terkekeh. Kaulah yang beruntung, kata Lu Ming. Ah, benarkah? Jangan berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena aku tidak bisa membunuhmu. Aku masih bisa melumpuhkanmu. Suara dingin Zhang Seng terdengar. Apakah begitu? Lu Ming mencibir. Di sisi lain, Qiu Changkong mencibir. Oke, sekarang, saya telah mengukir 16 angka pada 17 lempengan giok ini. Mereka nomor 1 hingga nomor 16. Yang terakhir kosong. Kalian semua akan menarik undian. Yang mendapat nomor 1 akan melawan nomor 16, nomor 2 akan melawan nomor 15, nomor 3 akan melawan nomor 14, dan seterusnya. Yang mengambil nomor kosong akan langsung maju ke babak selanjutnya. Kata pria paruh baya itu. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan 17 piring giok melayang di udara. Mereka memancarkan cahaya kabur dan menutupi angka-angka di atasnya. Aku pergi dulu. Zhang Seng tertawa dingin dan mengulurkan tangannya. Kekuatan hisap yang kuat dihasilkan dan token giok tersangkut di tangannya. Kemudian, yang lain mengikuti dan mengambil piring giok. Lu Ming juga mengambil kartu jade. Meraih token giok di tangannya, dia memasukkan Zenki ke dalamnya, dan sebuah nomor muncul di token giok. Bukan, itu bukan angka, tapi 2 kata, kosong. Lu Ming tercengang. Dia tidak menyangka peruntungannya begitu baik. Di babak pertama, ia justru mendapat hasil imbang kosong. Baiklah, laporkan nomor yang kamu ambil. Kata pelindung paruh baya itu. Saya nomor 16. Zhang Seng adalah orang pertama yang keluar. Dia membuka token giok dan ada nomor di atasnya, 16. Saya akan menjadi nomor 3. Qiu Changkong keluar dan membuka token gioknya juga. Nomor pada token itu adalah 3. Saya nomor 5. Nomor 6. Satu persatu, para pemuda membuka token giok mereka. Segera, dia telah membuka semua halaman dari kamar 1 hingga kamar 16. Saat ini, mata semua orang terfokus pada Lu Ming. Jika ada orang dari yang pertama sampai yang ke-16, bukankah sisanya akan selamat tinggal? Lu Ming tersenyum dan membalik tablet jade. Kata, selamat tinggal, tertulis di situ. Itu perpisahan seperti yang diharapkan. Keberuntungan anak ini sungguh bagus. Keberuntungannya lumayan, tapi percuma. Pada akhirnya, itu tetap bergantung pada kekuatan. Jika dia tidak memiliki kekuatan, dia akan sangat sengsara saat bertemu dengan seorang ahli di babak berikutnya. Itu benar. Di tribun, penonton sedang berdiskusi panas. Nak, kamu beruntung. Zhang Seng melirik Lu Ming dengan dingin. Kali ini, Lu Ming bahkan tidak mau repot-repot melihatnya. Dia langsung mengabaikannya. Ini adalah anjing gila.
Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Ketika saatnya tiba, dia akan memukulinya dengan sangat kejam hingga ibunya pun tidak akan bisa mengenalinya. Sekarang, pertempuran dimulai. Nomor 1 melawan nomor 16. Kalian semua, minggir. Pelindung paruh baya itu mengumumkan. Lu Ming dan yang lainnya mundur ke samping, hanya menyisakan Zhang Seng dan seorang pemuda berjubah brokat di tempat kejadian. Wajah Zhang Seng menunjukkan senyum sinis saat dia menatap pemuda berjubah bersulam dan berkata, "Nak, aku menyarankanmu untuk segera mengakui kekalahan. Kalau tidak, kamu akan menderita nanti." Hehe, akui kekalahan. Dalam kamusku, tidak ada kata mengakui kekalahan. Saya sudah lama tidak senang dengan kesombongan Anda. Saya harap kekuatan Anda tidak mengecewakan saya. Pemuda berjubah brokat tertawa dengan arogan. Kamu akan segera menyesalinya. Zhang Seng mencibir. Suasananya sudah mencekam bahkan sebelum mereka mulai berkelahi. Di tribun, penonton juga berdiskusi panas sambil mengutarakan pendapatnya masing-masing. Itulah Yu Changfei, jenius terkuat di dataran Yuxu di wilayah super. Menurut Anda siapa yang akan menang? Petik 2. Saya pikir itu adalah penguburan di kolam pemakaman naga. Orang ini adalah orang pertama yang lulus ujian dan muncul di sini. Menurut saya, mungkin tidak demikian. Menjadi orang pertama yang menyelesaikan panggung belum tentu berarti kekuatan tempur seseorang adalah yang terkuat. Itu benar. Ledakan. Ledakan. Semua orang baru saja berdiskusi ketika dua aura kuat meletus. Kemudian, kedua sosok itu saling menyerang seperti kilat. Telapak tangan yang memotong batu giok. Cakar naga darah. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, hembusan udara yang mengerikan menyapu. Lampu berwarna merah darah dan hijau giok meledak dan memenuhi seluruh ring pertarungan. Bang! Saat berikutnya, teriakan terdengar. Sesosok dikirim terbang seperti bola meriam, memuntahkan seteguk darah ke udara. Itu adalah Yu Changfei, pemuda dari dataran Yuxu. Banyak orang yang membelalakkan mata mereka. Yu Changfei, jenius terkuat di wilayah super, terlempar dengan satu gerakan dan memuntahkan darah. Bagaimana ini mungkin? Dari aura yang baru saja dilepaskan Yu Changfei, dia pasti berada di puncak alam leluhur bela diri tingkat 8. Selanjutnya, dia telah melalui 4 pertempuran. Ahli seperti itu sebenarnya dikirim terbang dengan satu gerakan dari Zhang Seng. Seberapa menakutkankah Zhang Seng? Haha, aku bertanya-tanya seberapa kuat kamu nantinya. Ternyata kamu hanya sampah. Sekarang, saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya saya. Zhang Seng tertawa dingin. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di atas Yu Changfei seperti hantu. Dia menatap Yu Changfei dengan tatapan dingin. Kembalikan. Yu Changfei terkejut. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan mengirimkan 7 serangan telapak tangan. Pukulan telapak tangannya sangat jernih dan seperti batu giok. Namun, penguburan hanya membutuhkan beberapa serangan cakar untuk menghancurkan kekuatan palem giok. Dia meraih leher Yu Changkong dan menekannya dengan kuat. Bab 425 Api Merah Guntur Gelap. Bang! Koma. Seluruh tubuh Yu Changkong menghantam ring pertarungan, menyebabkan seluruh ring pertarungan bergemuruh. Yu Changkong memuntahkan seteguk darah. Sampah! Kamu hanya sampah. Kamu hanyalah sampah, namun kamu tetap sombong. Anda benar-benar mencari kematian. Zhang Seng mencibir. Dia lalu menendang kepala Yu Changfei. Tubuh Yu Changfei terbang seperti karung pecah dan jatuh dari ring pertempuran. Setelah jatuh dari ring pertarungan, dia pingsan. Ledakan. Di tribun, seorang lelaki tua berdiri dan meraung, "Zhang Seng, metodemu terlalu kejam. Yu Changfei jelas telah kalah, namun kamu masih menggunakan pukulan yang begitu berat. Anda telah melanggar aturan." Orang tua ini adalah orang tua yang memimpin tim di dataran virtual Jade. Orang tua, apa yang kamu teriakkan? Saya tidak membunuhnya, jadi bagaimana hal itu melanggar aturan? Zhang Seng mencibir. Kamu sialan. Tetua yang memimpin tim dataran Yuxu memerah dan menatap pelindung paruh baya itu. Pelindung, apakah ini melanggar aturan? Tidak mati, tidak masuk hitungan. Jawaban pelindung paruh baya itu sangat sederhana, yang membuat tetua yang memimpin tim dataran Yuxu tercengang. Lalu, dia duduk dengan wajah pucat. Senyuman Zhang Seng menjadi lebih puas. Zhang Seng ini memang menakutkan. Seperti yang diharapkan dari si jenius yang pertama kali menembus penghalang. Budidayanya pasti telah mencapai alam leluhur bela diri tingkat 9.
Dan itu tidak sesederhana tahap awal atau tengah dari tingkat ke-9. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Semua orang berdiskusi. Di tepi arena pertarungan, para jenius dan ahli lainnya juga melihat Zhang Seng dengan ekspresi muram. Kekuatan tempur Burial memberi mereka banyak tekanan. Penguburan ini telah meningkat pesat selama periode waktu ini. Itu pasti ada hubungannya dengan darah Bu Feifan dan para jenius lainnya. Hati Lu Ming tergerak. Saat berada di Gua Naga, kekuatan Zhang Seng seharusnya sama dengan Huang Qixuan, Bu Feifan dan lainnya. Dia juga harus mirip dengan Yu Changfei. Tapi sekarang, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak heran dia begitu sombong. Zhang Seng dari Jurang Pemakaman Naga adalah pemenang pertempuran ini. Biarkan pertempuran berikutnya dimulai. Pelindung paruh baya itu mengumumkan. Zhang Seng berjalan ke sisi ring pertarungan. Dua sosok melintas dan muncul di tengah ring pertarungan. Kali ini, masih ada dua orang jenius dari wilayah super, seorang pria dan seorang wanita. Namun, budidaya mereka jauh lebih kuat daripada budidaya Yu Changfei. Ini karena kedua budidaya mereka telah menembus tahap awal alam leluhur bela diri ke-9. Terlebih lagi, keduanya sama-sama tangguh dalam pertempuran dan sangat kuat. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Segala jenis jurus pamungkas dan jurus membunuh membuat sebagian orang terpesona. Keduanya bertukar lebih dari 200 gerakan sebelum wanita itu menang karena keberuntungan. Kemudian, pertempuran ketiga dimulai. Untuk pertempuran ini, Qiyu Changkong naik, dan lawannya adalah Tai Kuangzong dari puncak besi. Tubuh Tai Kuangzong tingginya lebih dari 2 meter, dan ototnya sekeras baja. Dia penuh kekuatan dan sepertinya tak terkalahkan. Nak, kamu berasal dari pegunungan Yun Emperor. Hehe, lumayanlah bisa sampai sejauh ini dari tempat sekecil itu. Namun, semuanya sudah berakhir. Tai Kuangzong berkata dengan nada meremehkan. Kamu masih jauh dari cukup. Qiyu Changkong sangat percaya diri. Ah, benarkah? Aku akan menghajarmu sampai jadi kepala babi. Ledakan. Tai Kuangzong maju selangkah seperti binatang buas, menyebabkan arena pertarungan bergemuruh. Otot-otot di tubuhnya membengkak, dan aura menakutkan menyebar. Tahap awal alam leluhur bela diri level 9. Ini adalah budidaya Tai Kuangzong. Tangan besi. Ledakan. Tai Kuangzong meraung sambil melayangkan pukulan ke arah Qiyu Changkong. Pedang petir, tebas. Teriak Qiyu Changkong. Detik berikutnya, kilat merah menyala di sekujur tubuhnya. Petir merah meledak dengan pedang tempurnya, membentuk pedang petir merah. Ledakan. Pedang Scarlet Thunder dan tinju dasi Kuangzong bertabrakan. Saat berikutnya, bang, 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 tubuh Tai Kuangzong bergetar, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia mundur 9 langkah berturut-turut, dan setiap langkah yang dia ambil menyebabkan arena pertarungan bergemuruh. Tai Kuangzong berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam satu gerakan. Semua orang terkejut. Dia tidak menyangka Qiyu Changkong menjadi begitu kuat. Brengsek. Tai Kuangzong meraung marah. Saat berikutnya, seekor buaya besar muncul di atas kepalanya. Buaya itu memiliki panjang lebih dari 20 meter dan ditutupi baju besi. Ini adalah buaya iblis lapis baja besi, binatang buas yang kuat yang bisa bertarung dengan naga banjir. Ada 6 cakra perak di sekitar buaya iblis lapis baja besi. Mengaum, buaya iblis lapis baja besi itu meraung dan bergegas menuju tubuh Tai Kuangzong. Tiba-tiba, tubuh kekar Tai Kuangzong melebar lagi, dan auranya menjadi lebih kuat. Garis keturunan. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memilikinya? Qiyu Changkong mencibir. Sesaat kemudian, bola petir merah muncul di atas kepalanya. Zes. Bola petir berwarna merah mendesis dan dikelilingi oleh petir, memancarkan aura yang menakutkan. Ini adalah guntur mistik api merah. Seseorang berteriak kaget saat dia mengenali petir itu. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah garis keturunan khusus, dan merupakan jenis garis keturunan khusus yang alami. Jenis garis keturunan yang sama sebenarnya bisa dibagi menjadi banyak jenis. Misalnya garis keturunan api, garis keturunan es, dan garis keturunan petir. Masing-masing garis keturunan ini memiliki tipe yang lebih kecil. Ada yang kuat dan lemah. Adapun petir mistik api merah, dianggap kuat bahkan di antara garis keturunan petir. Di sekitar garis keturunan petir, 6 cakra perak bersinar. Mata Lu Ming berkedip. Ini adalah pertama kalinya dia melihat garis keturunan Qiyu Changkong.
Garis keturunan kedua Qiu Changkong juga merupakan raja tingkat ke-6. Pantas saja para jenius lain di Kekaisaran Matahari Terik tidak bisa menandinginya. Qiu Changkong mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, dan auranya semakin kuat. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh kekuatan petir. Pedang petir, penghancuran dunia. Suara mendesing. Pedang petir langsung menembus kehampaan dan menebas ke arah Tai Kuangzong. Tai Kuangzong berteriak marah. Seluruh tubuhnya membengkak seperti raksasa baja saat dia menerjang ke arah Qiu Changkong. Ledakan. Ledakan dahsyat lainnya terjadi. Tai Kuangzong mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuh besarnya terlempar jauh sebelum jatuh ke tanah. Tubuhnya yang seperti baja berlumuran petir dan darah. Dia dikalahkan. Tai Kuangzong telah dikalahkan. Di depan Qiu Changkong, dia tidak punya cara untuk melawan. Banyak orang yang terkejut. Bagaimana pemuda dari pegunungan Yun Emperor ini bisa begitu menakutkan? Di tribun, Lu Xiu begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dua orang jenius dari pegunungan Cloud King telah memasuki babak kedua. Ini sungguh sulit dipercaya. Meskipun Lu Ming beruntung memasuki babak kedua, itu masih babak kedua, bukan? Di tepi ring pertarungan, mata Zhang Seng berkedip dengan niat membunuh saat dia melihat ke arah Qiu Changkong dengan ekspresi muram. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Tidak, menurutku itu tidak bisa disebut kekuatan lagi. Ini berisi jejak, niat. Pertemuan kebetulan apa yang ditemui Qiu Changkong selama periode waktu ini? Petik 2. Mata Lu Ming berkedip. Budidaya Qiu Changkong hanya berada di alam leluhur bela diri tingkat 9 awal, tetapi kekuatannya sangat kuat. Lu Ming bisa merasakan bahwa sudah ada jejak niat dalam momentum tersebut. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dikuasai oleh raja setengah langkah. Menarik, sangat menarik. Lu Ming bergumam, semangat juangnya semakin kuat. Pegunungan Cloud Emperor, Qiu Changkong menang. Pria parubaya itu mengumumkan. Qiu Changkong menyarungkan pedangnya dan berjalan ke samping. Bab 426 sebenarnya itu dia lagi. Selanjutnya, nomor 4 versus nomor 13. Pelindung parubaya itu mengumumkan. Dua orang jenius yang tiada taranya naik. Tidak ada yang perlu dikatakan, dan pertempuran segera meletus. Kedua orang ini sama-sama jenius dalam pertempuran. Namun, salah satu dari mereka telah mencapai tahap awal alam leluhur bela diri ke-9, sementara yang lainnya masih berada di puncak alam leluhur bela diri ke-8. Tentu saja, jenius Grandmaster seni bela diri tingkat 9 memiliki keunggulan absolut dan mengalahkan lawannya. Pertempuran berlanjut, dan para jenius melangkah maju satu persatu. Lu Ming menyadari bahwa beberapa orang jenius memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Salah satunya berada di tahap akhir alam leluhur bela diri tingkat 9, sementara yang lainnya berada di tahap tengah. Sekarang giliran Xuan Feng. Setelah tidak melihatnya selama beberapa waktu, budidayanya telah meningkat pesat dan mencapai tahap tengah seni bela diri Grandmaster 9 dan ia memasuki babak kedua dengan keunggulan absolut. 2 jam kemudian, ke-8 pasang jenius telah menyelesaikan pertarungan mereka. 8 orang yang memasuki babak kedua semuanya telah muncul. Tentu saja, termasuk Lu Ming, yang mengucapkan selamat tinggal, totalnya ada 9 orang. 8 lainnya tersingkir begitu saja. Penjaga parubaya mengambil kembali piring giok mereka, hanya menyisakan piring dengan nomor 1 sampai 8. Tentu saja, ada juga piring giok untuk selamat tinggal. Pelindung parubaya itu melambaikan tangannya. Ki asli melonjak dan menutupi 9 token giok, menghapus semua jejaknya. Dia melakukan ini untuk mencegah siapapun merusak token giok dan meninggalkan aura atau tanda. Kemudian, 9 tablet giok melayang di udara, memancarkan cahaya kabur. Dan EBSP, aturannya sama seperti sebelumnya. Di sini, ada 8 lempengan giok dari nomor 1 sampai 8. Menarik banyak untuk menentukan lawan Anda. Nomor 1 sampai 8, nomor 2 sampai 7, dan seterusnya. Mereka yang menggambar piring giok yang kosong akan langsung memasuki babak berikutnya. Pelindung parubaya itu mengumumkan. Aku pergi dulu. Masih Zhang Seng, yang sangat percaya diri. Dengan lambaian tangannya, token giok tersedot ke tangannya. Lu Ming, Qiu Changkong, Xuan Feng, dan yang lainnya masing-masing mengambil kartu giok. Kali ini, siapa yang akan mendapat kartu selamat tinggal? Di antara penonton, mata semua orang berbinar dan penuh rasa ingin tahu.
Meskipun menarik kartu selamat tinggal belum tentu berarti memenangkan tahta pengawal surgawi surga timur, hal ini akan sangat mengurangi konsumsi ki sejati dan kekuatan fisik, membuat putaran berikutnya lebih mudah. Di arena pertarungan, semua orang melihat token giok mereka. Lu Ming juga melihat kartu giok. Dia tercengang. Sampai jumpa lagi. Lu Ming benar-benar menarik kartu perpisahan jade lagi. Keberuntunganku terlalu bagus. Saya mendapat piring giok selamat tinggal 2 kali berturut-turut. Lu Ming bergumam, agak terdiam. Sejujurnya, jika dia bisa, dia benar-benar tidak ingin menarik token giok. Jika dia terus mengambil token kosong, bagaimana dia bisa menyiksa Qiu Cangkong? Sekarang, berikan nomormu, kata pelindung paruh baya itu. Saya nomor 6, Zhang Seng yang pertama berbicara. Saya nomor 5, jawab Qiu Cangkong. Saya nomor 1. Saya akan menjadi nomor 3. Orang-orang lainnya melaporkan nomor mereka satu per satu. Saat jumlah orang berkurang satu per satu, pada akhirnya hanya tersisa 2 orang. Salah satunya adalah Lu Ming dan yang lainnya adalah pria gemuk bermata besar. Mata semua orang terfokus pada mereka berdua. Hanya ada 2 orang yang tersisa. Lu Ming belum memberikan nomor teleponnya. Mungkinkah dia mengucapkan selamat tinggal lagi? Petik 2. Itu seharusnya tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menarik kartu selamat tinggal 2 kali berturut-turut? Petik 2. Saya nomor 8. Saat orang banyak berdiskusi, si gemuk bermata besar membuka kartu jade. Dia memandang Lu Ming dengan ekspresi rumit dan mengumumkan nomornya dengan keras. Segera membuat cadangan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya beralih ke Lu Ming. Nes, ini dia lagi, sebenarnya dia lagi. Itu benar-benar dia. Bagaimana mungkin? Apakah ini suatu keberuntungan? Dia sungguh beruntung. Ia mendapat buy card dan langsung memasuki babak ketiga. Penonton gempar saat mereka berdiskusi. Di area pemimpin yang lebih tua, Lu Xiu juga tercengang. Ini berhasil juga. Bukankah Lu Ming akan langsung memasuki babak ketiga? Tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya diarahkan pada Lu Xiu. Keberuntungan Lu Ming berarti keberuntungan Lu Xiu bagus. Meskipun Lu Ming tidak mungkin menjadi pengawal surgawi langit timur, imbalan yang diberikan Lu Xiu akan semakin tinggi jika peringkatnya semakin tinggi. Bagaimana mungkin mereka tidak cemburu? Jian Fengyun, Jiang Hongwen, dan yang lainnya tercengang. Bahkan penjaga parubaya memandang Lu Ming dengan heran. Lu Ming tersenyum pahit dan menyentuh hidungnya. Dia membuka kartu giok dan berkata tanpa daya, akulah kartu perpisahannya. Seperti yang diharapkan, itu dia lagi. Semua orang meraung dalam hati mereka. Baiklah, setelah pengundian selesai, mari kita mulai duelnya. Nomor 1 versus nomor 8. Pelindung paruh baya itu mengumumkan. 2 sosok berjalan menuju tengah. Salah satunya adalah si gemuk bermata besar, dan yang lainnya adalah Xuan Feng. Adapun yang lainnya, mereka berjalan ke tepi ring pertarungan. Lu Ming, kamu benar-benar beruntung. Namun, percuma saja mengandalkan keberuntungan. Pada akhirnya, Anda tetap harus mengandalkan kemampuan Anda. Semakin tinggi kamu mendaki dengan keberuntungan sekarang, semakin buruk kamu akan jatuh ketika kamu tidak memiliki kemampuan nanti. Qiu Cangkong berkata dengan dingin sambil berjalan melewati Lu Ming. Ah, benarkah? Sudah kubilang, kamu hanya beruntung mendapat kartu buy, jadi kamu bisa berlari liar untuk beberapa ronde lagi. Lu Ming tersenyum tipis. Lidahnya fasih. Niat membunuh muncul di mata Qiu Cangkong. Dia berjalan ke samping dan tidak mengatakan apapun lagi. Qiu Cangkong, aku harap kamu bisa mencapai akhir. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menyiksamu? Lu Ming berpikir dalam hatinya. Ledakan. Pertempuran di tengah ring pertempuran pun terjadi. Teknik pedang tepi elemen. Patung dewa berserker berlari kencang. 2 teriakan keras terdengar. Pedang Qi Xuan Feng begitu menakutkan hingga seolah mampu membelah langit. Si gendut bermata besar juga sangat kuat. Dia seperti patung raksasa dewa berserker, menerobos masuk dan menghancurkan pedang Qi Xuan Feng. Keduanya bertarung selama 50 hingga 60 gerakan. Pada akhirnya, budidaya Xuan Feng lebih tinggi daripada budidaya pria gemuk itu. Pria gendut itu baru berada di tahap awal alam seni bela diri Grandmaster ke-9. Dia bukan tandingan Xuan Feng dan kalah. Xuan Feng memasuki babak ketiga. Para penonton hanya bisa menghela nafas. Para jenius dari kota kuno yang tandus memang kuat.
Mereka adalah para jenius terbaik di seluruh wilayah timur wilayah Tianshuan. Duel berlanjut. Tak lama kemudian, giliran Qiyu Changkong. Lawannya adalah seorang jenius di tengah alam leluhur bela diri tingkat 9. Tingkat budidayanya lebih tinggi dari milik Qiyu Changkong. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah dia masih bukan tandingan Qiyu Changkong. Qiyu Changkong telah menghancurkan lawannya dengan kekuatan yang luar biasa. Itu akan. Qiyu Changkong telah memahami jejak keinginan guntur. Tidak heran dia begitu kuat. Jenius, sungguh jenius. Selama budidayanya mencapai puncak alam ke-9 leluhur bela diri, dia akan menjadi raja setengah langkah. Kali ini, dia mungkin adalah pengawal surgawi langit timur. Banyak dari penontonnya adalah para ahli, dan banyak dari mereka bahkan adalah raja setengah langkah. Secara alami, dia mengetahui rahasianya. Lu Ming, apakah kamu melihat perbedaan antara kamu dan aku? Apakah kamu merasa putus asa? Qiyu Changkong berjalan ke samping dan suara lain memasuki telinga Lu Ming. Bodoh. Lu Ming mengerucutkan bibirnya dan mengabaikannya. Kamu menang. Qiyu Changkong merasa seperti baru saja meninju udara, dan dia sangat tertekan hingga hampir muntah darah. Selanjutnya giliran penguburan. Lawannya juga seorang jenius di tengah alam leluhur bela diri tingkat 9. Namun, dia sama sekali bukan lawan Zhang Seng. Hanya dalam beberapa gerakan, dia dipukuli oleh Zhang Seng hingga muntah darah. Jika dia tidak mengaku kalah tepat waktu, dia mungkin akan pingsan lagi. Bab 427 Saya keberatan, ini tidak adil. Zhang Seng meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan ke samping dengan ekspresi memuja. Dia berjalan ke samping dan menatap Qiyu Changkong dengan niat membunuh. Adapun Lu Ming, dia benar-benar diabaikan. Dia hanyalah seorang pria yang mengandalkan keberuntungan. Dia tidak layak mendapat perhatian atau penghargaannya. Setelah penguburan, itu akan menjadi pertempuran terakhir. Tidak banyak ketegangan yang terjadi pada pertandingan ini. Salah satunya adalah seorang jenius di tahap akhir alam leluhur bela diri, sementara yang lainnya berada di tahap awal alam leluhur bela diri. Keduanya adalah orang jenius yang tangguh dalam pertempuran. Dengan tingkat kultivasi mereka yang tertinggal, akan sulit bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Setelah lebih dari 20 gerakan, jenius di alam leluhur bela diri tingkat 9 menang. Jenius tahap 9 dan tahap selanjutnya dari leluhur bela diri ini disebut Song Yan. Dia adalah seorang jenius dari wilayah super besar dan memiliki ekspresi dingin. Pada titik ini, 5 jenius yang memasuki babak ketiga lahir. Mereka adalah Zhang Seng, Qiyu Changkong, Xuan Feng, Song Yan, dan Lu Ming. Tentu saja, Lu Ming langsung diabaikan oleh semua orang. Hingga saat ini, Lu Ming belum mengambil tindakan. Di mata orang banyak, dia hanya beruntung. Kali ini, pemilihan penjaga surgawi surga timur pasti akan diputuskan di antara mereka berlima. Kebanyakan orang akan lebih mementingkan Qiyu Changkong dan Zhang Seng. Sekarang, mari kita lakukan pengundian terakhir. Aturannya sama. Dari nomor 1 sampai 4, area lainnya gratis. Hakim Paruh Baya mengumumkan. Kemudian, seperti sebelumnya, dia menghilangkan aura pada token giok dan menggantungnya di udara. Kali ini, Lu Ming tidak mengambil tindakan apapun dan hanya menunggu di sana. Pemakaman, Qiyu Changkong, dan sisanya masing-masing memilih tablet giok. Lu Ming hanya menyimpan yang terakhir di tangannya. Kali ini, aku ingin tahu siapa yang akan mendapatkan tanda selamat tinggal. Tidak peduli siapa yang memilikinya, saya yakin itu tidak akan terjadi pada Lu Ming. Jika dia bisa mendapatkan izin masuk lagi, saya akan telanjang bulat dan berlari mengelilingi tempat ini satu putaran. Sangat kejam. Itu kejam sekali, karena saya tidak percaya ada orang yang seberuntung itu di dunia. Ada berbagai macam suara di antara penonton. Di arena pertarungan, Lu Ming membalik kartu giok dan melihatnya. Ekspresinya langsung berubah sangat aneh. Kartu perpisahan, dia mendapat kartu perpisahan lagi. Bibir Lu Ming bergetar saat dia menarik kartu perpisahan untuk ketiga kalinya. Beri aku nomor teleponmu, kata pelindung paruh baya itu. Nomor 1. Pemakaman membalik token giok. Saya nomor 2. Qiyu Wuyang membuka token giok. Saya akan menjadi nomor 4. Kata Song Yan. Pada akhirnya, Xuan Feng menatap Lu Ming dengan aneh dan membuka kartu giok. Saya nomor 3. Kesunyian. Ketika Xuan Feng membalik token giok, seluruh aula terdiam.
Kerumunan itu terdiam. Mereka memandang Lu Ming dengan bingung. Lalu, mata mereka melebar. Sesaat kemudian, terdengar suara keras. Sarang, 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 sarang. Itu dia lagi, itu dia lagi. Bukankah ini terlalu menantang surga? Dia mendapat kartu selamat tinggal lagi dan langsung masuk 3 besar. Dia bahkan tidak bertarung 1 ronde pun dan masuk 3 besar. Sungguh membutakan mataku. Ini terlalu tidak adil. Beberapa orang sudah tidak koheren. Hei, apa yang baru saja kamu katakan? Jika Lu Ming menarik kartu selamat tinggal lagi, Anda akan telanjang dan langsung kabur. Sekarang, cepatlah. Apa yang baru saja Anda katakan? Kenapa aku tidak bisa mendengarmu? Oh tidak, aku mendadak tuli. Tidak, saya harus mencari penulis untuk memeriksanya. Pria kekar mesum yang mengancam akan melepas semua pakaiannya langsung berpura-pura bodoh dan mencari alasan untuk menyelinap pergi. Sarangnya, orang ini sangat tidak tahu malu. Dia tidak menepati janjinya. Seseorang mengutuk. Singkatnya, seluruh tempat berada dalam kekacauan. Adapun Lu Xiu, Jian Fengyun, Jiang Hongwen, dan yang lainnya, mereka benar-benar ketakutan. Lidah mereka keluh dan tidak tahu harus berkata apa. Kelopak mata pelindung parubaya istana surgawi surga Empyrean terus bergerak-gerak. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa Lu Ming juga mendesah dan mendesah. Perlahan, dia membuka kartu jade tanpa daya. 2 kata besar, selamat tinggal, tertulis dengan jelas. Saya keberatan, ini tidak adil. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring. Seketika, semua suara menghilang. Seluruh tempat menjadi begitu sunyi bahkan suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Semua orang tercengang, dan semua mata mereka terfokus pada orang yang berteriak. Orang yang berteriak bahwa ini tidak adil sebenarnya adalah Lu Ming. Itu adalah Lu Ming. Semua orang berada dalam kekacauan. Kakak, kaulah yang mengambil kartu selamat tinggal, dan kamu sudah mengambil kartu selamat tinggal sebanyak 3 kali. Itu bukan orang lain, dan sekarang Anda benar-benar berteriak bahwa itu tidak adil. Jika ini tidak adil, maka yang lain akan muntah darah. Bahkan bibir Zhang Seng, Qiu Changkong, dan yang lainnya bergerak-gerak tanpa henti. Mereka benar-benar tercengang oleh Lu Ming. Bagaimana ini tidak adil? Pelindung parubaya itu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan bertanya. Yang lain bisa bertarung satu sama lain dan mempunyai lawannya masing-masing, tapi aku tidak. Saya hanya melihat orang lain berkelahi setiap saat. Itu sangat membosankan. Tidak adil. Lu Ming berteriak. Memang itulah yang dia pikirkan. Mengapa Qiu Changkong selalu mendapat ucapan selamat tinggal? Bagaimana jika Qiu Changkong dikalahkan oleh orang lain? Bagaimana dia akan menyiksa Qiu Changkong dan membalaskan dendam Lu Yuntian? Tidak ada orang lain yang tahu apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba, kerumunan itu menjadi gempar. Sarangnya, orang ini terlalu hina. Dia hanya mengambil keuntungan dari kita dan tetap bersikap tidak bersalah. Saya tidak tahan lagi. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Ya dewa, oh bumi, tolong serang dia sampai mati dengan sambaran petir surgawi. Adegan itu berisik. Orang lain ingin mengambil kartu kosong, tetapi tidak bisa. Sebaliknya, dia menggambarnya setiap saat dan bahkan merasa tidak nyaman. Wali, kenapa saya tidak bertukar dengan orang lain? Xuan Feng, dia. Aku akan bertukar pikiran dengannya. Kata Lu Ming. Lawan Xuan Feng kebetulan adalah Qiu Changkong. Tidak mungkin, ini adalah aturan istana surgawi surga Empyrean. Aturan tidak bisa diabaikan. Jika Anda menarik selamat tinggal, itu berarti Anda tidak akan bisa mendapatkan selamat tinggal. Pelindung parubaya itu mengertakkan gigi saat dia berbicara. Dia tidak pernah menyebutkan aturan istana surgawi surga Empyrean karena alasan ini. Oh, baiklah kalau begitu. Lu Ming menghela nafas dan berjalan ke peron. Dia melambaikan tangannya dan mengambil kursi. Dia duduk dan menatap ke tengah platform dengan bingung. Dia tampak sangat enggan dan tidak berdaya. Saat melihat pemandangan ini, semua orang mengertakkan gigi. Bahkan Jian Fengyun dan yang lainnya berada dalam kondisi yang sama. Mereka tidak sabar untuk menebas Lu Ming. Dia terlalu penuh kebencian. Kelopak mata pria parubaya itu tiba-tiba bergerak-gerak beberapa kali. Dia menarik napas dalam-dalam dan batuk beberapa kali sebelum berkata, "Diam." Saat itulah adegan itu perlahan menjadi tenang. Baiklah, selanjutnya,
Mari kita mulai pertarungannya. Nomor 1, Burit Life, melawan nomor 4, Song Yan. Pelindung paruh baya itu mengumumkan. Qiu Changkong dan Xuan Feng berjalan ke samping, hanya menyisakan Zhang Seng dan Song Yan di tengah ring pertarungan. Song Yan kan, cepatlah dan akui kekalahan, kamu bukan tandinganku. Zhang Seng memandang Song Yan dengan jijik. Kamu berbicara besar. Zhang Seng, kamu mungkin kuat, tapi aku tidak takut padamu. Kali ini, aku bertekad untuk memenangkan penjaga langit timur. Song Yan memegang pedangnya, dan aura pedangnya melonjak ke langit. Anda ingin mengambil alih penjaga surgawi langit timur. Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Karena itu masalahnya, aku akan membiarkanmu melihat kesenjangan di antara kita. Ledakan. Saat suara Zhang Seng turun, aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Bab 428-3 teratas. Aura kematian meledak, dan esensi Qi melonjak. Itu membubung ke langit seperti sinyal asap, dan tubuhnya ditutupi dengan Qi sejati yang kuat. Qi sejati ini mengalir seperti cairan. Qi sejati yang sangat menakutkan. Ini adalah puncak alam leluhur bela diri level 9. Zhang Seng sebenarnya telah mencapai puncak alam leluhur bela diri tingkat 9. Ini menakutkan. Sepertinya tidak ada yang bisa menandinginya. Mungkin hanya Qiu Changkong, yang telah memahami sedikit bidang niat, yang memiliki peluang. Ledakan besar-besaran Burial menyebabkan keributan di antara penonton, mengejutkan banyak orang. Sebelumnya, Zhang Seng belum menggunakan kekuatan penuhnya, jadi tidak ada yang tahu tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Sekarang dia telah menggunakan kekuatan penuhnya, itu mengejutkan. Mata Song Yan juga menunjukkan tatapan serius. Bilah dari hamparan luas. Teriak Song Yan. Bas. Di atas kepalanya, 18 pedang besar muncul. Tubuh pedang itu diukir dengan pegunungan yang luas, yang sungguh luar biasa indah. Terlebih lagi, bilahnya dikelilingi oleh 6 siklus meridian. Ini adalah garis keturunan Song Yan, garis keturunan khusus. Jadi bagaimana jika dia memiliki garis keturunan khusus? Keluarlah, naga darah. Zhang Seng mengeluarkan raungan pelan dan lampu merah darah meledak di atas kepalanya. Naga banjir besar berwarna merah darah muncul. Itu juga merupakan garis keturunan raja tingkat ke-6. Garis keturunan mereka meledak, meningkatkan aura mereka ke puncak. Namun, jelas terlihat bahwa kekuatan penguburan lebih kuat. Gelombang demi gelombang aura menekan Song Yan. Ekspresi Song Yan berubah dan dia berteriak, gunung besar membelah. Bas! Cahaya pedang yang menyilaukan keluar dari tangan Song Yan. Panjangnya 100 meter dan lebar 10 meter. Itu sangat jernih dan terang saat menebas ke arah Zhang Seng. Cangkang kosong. Zhang Seng mendengus dingin dan melayang ke udara. Cakarnya seperti cakar naga darah. Saat dia menyapu dengan cakarnya, ruang itu bergemuruh dan dia langsung menembus ruang itu, meraih pedang cahaya. Merusak. Merusak. Zhang Seng berteriak sambil mengepalkan tinjunya, menghancurkan cahaya pedang itu seperti kaca. Bas! Setelah itu, sosok Zhang Seng berkedip-kedip saat dia menerkam ke arah Song Yan, muncul di hadapannya dalam sekejap. Ekspresi Song Yan berubah drastis. Dia tidak menyangka serangan kekuatan penuhnya akan dengan mudah dimentahkan oleh Zhang Seng. Serangan yang menghancurkan bumi. Song Yan meraung sambil mengayunkan pedangnya. Sebuah gunung muncul di atas kepalanya dan di depannya. Kedua gunung itu dipenuhi dengan Qi yang luas dan terpencil. Satu digunakan untuk melindungi tubuh, sedangkan yang lainnya digunakan untuk menekan Zhang Seng. Naga melahap, tunjuk, mati. Zhang Seng berteriak dingin sambil mengubah cakarnya menjadi jari. Jari-jarinya bersinar dengan kilau hitam pekat saat dia mendorongnya ke arah dua gunung. Bang! Bang! Kedua gunung itu meledak seperti balon di jari Zhang Seng. Kekuatan jari itu tidak berhenti saat menyerang ke arah Song Yan. Dentang. Pada ukiran batu yang penting, Song Yan menggunakan pedangnya untuk memblokir di depannya. Dengan dentang, tubuhnya terlempar seperti bola meriam, dan dia batuk seteguk darah. Song Yan akan kalah. Bukankah ini terlalu cepat? Kami hanya bertukar beberapa gerakan, jadi bagaimana penguburan bisa sekuat itu? Petik 2. Dia melampaui seorang jenius dalam pertarungan. Pemakaman jelas telah melampaui seorang jenius dalam pertempuran. Dia berada di antara seorang jenius pertempuran dan seorang jenius pertempuran. Menakutkan, terlalu menakutkan. Sebenarnya ada seseorang yang bisa melampaui kejeniusan 4 pertarungan.
Semua orang yang hadir terkejut. Prajurit paling kuat di setiap wilayah super biasanya terdiri dari 4 orang jenius dalam pertempuran. 4 petarung jenius adalah batasnya. Mereka yang melampaui 4 jenius pertempuran sangatlah langka. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang langka. Tidak disangka penguburan telah mencapai tingkat seperti itu. Benar-benar menakutkan. Bas, Zhang Seng berada di atas angin, dan serangannya seperti badai, menimpa Song Yan. Naga melahap, telapak tangan. Ledakan. Sekali lagi, jari Zhang Seng berubah menjadi telapak tangan, dan dia menyerang ke arah Song Yan. Kali ini, Song Yan bahkan lebih menderita. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melawan, dia tetap dikirim terbang. Dia meluncur di sepanjang ring pertempuran sejauh ratusan meter, dan darah menyembur ke seluruh tanah. Saya menyerah, saya mengaku kalah. Begitu dia mengatur napas, Song Yan mulai berteriak dengan marah. Tidak perlu bertengkar lagi. Song Yan tahu bahwa dia bukan tandingan Zhang Seng. Tidak hanya basis budidayanya yang tertinggal, tetapi kemampuannya untuk bertarung di atas levelnya juga tertinggal. Jika dia terus bertarung, dia hanya akan mencari pukulan. Kenapa kamu tidak mengaku kalah tadi? Kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Zhang Seng dengan dingin mendengus, sangat menghina. Ekspresi Song Yan jelek. Dia berjuang untuk bangkit dan berjalan ke sisi ring pertarungan. Qiu Changkong memandang Zhang Seng dengan ekspresi muram, alisnya berkerut. Babak selanjutnya, No. 2, Qiu Changkong, versus No. 3, Xuan Feng. Pelindung paruh baya itu mengumumkan. Bas. Dua sosok melintas dan muncul di tengah ring pertarungan. Qiu Changkong dan Xuan Feng sama-sama membawa pedang di punggung dan berdiri tegak. Xuan Feng, kamu bukan tandinganku. Akui saja kekalahan. Lawanku adalah Zhang Seng. Anda tidak perlu bersusah payah. Qiu Changkong berbicara. Kamu bahkan tidak bertarung, siapa yang tahu kamu akan menang. Mata Xuan Feng setajam pedang. Dia melambaikan tangannya dan pedang tempur muncul di tangannya. Melakukan perlawanan keras kepala. Jika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan, Anda akan dikalahkan. Qiu Changkong dengan dingin berbicara saat pedangnya Qi melonjak ke langit. Kedua lampu pedang yang menyilaukan itu bertabrakan dengan suara keras. Qiu Changkong telah memahami kekuatan guntur dan bahkan memahami jejak alam niat, sementara Xuan Feng telah memahami kekuatan emas. Kedua serangan mereka sangat berlebihan. Bas. Semua orang hanya bisa melihat dua lampu pedang berbenturan di udara dengan kecepatan ekstrim, dan dalam sekejap, mereka bertabrakan lebih dari 10 kali. Suara mendesing. Kemudian, sesosok tubuh terbang kembali dengan cepat dan berhenti di tepi ring pertempuran. Itu adalah Xuan Feng. Puff. Tubuh Xuan Feng tiba-tiba bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Pada saat ini, semua orang melihat luka pedang yang dalam di dadanya. Itu sangat dalam sehingga tulangnya bisa terlihat, tapi tidak setetes darah pun keluar. Itu karena area sekitar luka dipenuhi kekuatan petir. Darah yang mengalir keluar diuapkan oleh kekuatan petir. Xuan Feng, jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, kamu pasti sudah mati. Qiu Changkong memandang Xuan Feng dengan arogan. Aku kalah. Xuan Feng menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun budidaya Xuan Feng sedikit lebih tinggi daripada budidaya Qiu Changkong telah memahami jejak kehendak guntur. Kesenjangannya terlalu besar untuk dikompensasi. Xuan Feng sama sekali bukan tandingannya. Dengan kekalahan Xuan Feng, kerumunan orang terlibat dalam diskusi panas. Dua teratas adalah Qiu Changkong dan Zhang Seng. Penjaga surgawi langit timur pasti berada di antara keduanya. Dua teratas. Bukankah mereka tiga besar? Tiga teratas. Lu Ming, lupakan saja. Saya mengandalkan keberuntungan untuk mencapai titik ini. Akan cukup baik jika saya bisa memblokir pemindahan Qiu Changkong dan penguburan nanti. Itu benar. Apakah kalian memperhatikan bahwa tidak satu pun dari tiga teratas berasal dari wilayah super? Ini sungguh jarang terjadi. Ya, Lu tua, aku tidak menyangka dua orang dari pegunungan Yundimu akan masuk tiga besar. Meskipun salah satu dari mereka berhasil karena keberuntungan, saya tetap harus mengucapkan selamat kepada Anda. Seseorang dari daerah tetua memberi selamat kepada Lu Xiu. Saya beruntung. Lu Xiu sudah menyeringai lebar. Mata Zhao Sui memerah karena cemburu. Qiu Changkong adalah pemenang babak ini.
Tiga teratas telah diputuskan. Kalian bertiga akan bergantian bertarung satu sama lain. Pemenangnya adalah para penjaga Dewa Langit Timur. Pelindung paruh baya itu mengumumkan. Bab 429 kalian berdua, datanglah padaku bersama-sama. Aiya, akhirnya giliranku. Aku hampir tertidur. Di sisi ring pertempuran, Lu Ming berdiri perlahan. Dia melambaikan tangannya dan mempertahankan kursinya. Kemudian, dia berjalan menuju tengah ring pertarungan. Orang ini, yang lain sudah terdiam. Pertarungan Qiyu Changkong dan kubur kehidupan jelas berakhir dalam beberapa gerakan dan tidak memakan banyak waktu. Namun, Lu Ming berkata dia akan tertidur. Ini jelas membuat marah. Terutama para pemuda jenius yang kalah, mereka semakin kesal. Aku sebenarnya berada di peringkat setelah orang ini. Saya benar-benar tidak mau. Itu benar, orang ini murni mengandalkan keberuntungan. Jika saya bertemu dengannya, saya akan menjaganya dalam 3 langkah. Beberapa orang jenius dari wilayah super mengertakkan gigi dan berdiskusi. Mereka tidak merendahkan suaranya, dan suara mereka menyebar jauh dan luas, didengar oleh banyak orang. Tentu saja, Lu Ming juga telah mendengarnya. Hehe. Lu Ming terkekeh tanpa alasan. Dia pergi ke tengah ring pertempuran dan berdiri dalam formasi segitiga bersama Qiyu Changkong dan Zhang Seng. Orang ini terlalu menjadi penghalang. Biarkan aku menanganinya dulu. Kilatan dingin melintas di mata Zhang Seng. Aura kuat keluar dari tubuhnya dan menekan Lu Ming. Bas! Qiyu Changkong menghunus pedangnya dan memotong aura kematian. Dia berkata dengan dingin, dia milikku, Zhang Seng. Aku akan menghadapinya dulu, lalu aku akan melawanmu. Milikmu. Mengapa? Aku sudah lama tidak senang dengan anak ini. Kali ini, aku harus menghabisinya. Qiyu Changkong, jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama. Saya bisa menghabisinya dalam 2 gerakan. Zhang Seng berkata dengan dingin. Tidak, Lu Ming milikku. Qiyu Changkong tidak menyerah 1 inci pun. Penonton tertegun sejenak, lalu menghela nafas. Lu Ming sudah selesai. Baik penguburan maupun Qiyu Changkong memperhatikannya. Mungkinkah orang ini memiliki dendam terhadap Qiyu Changkong dan Zhang Seng? Saya kira demikian. Jika saya adalah Lu Ming, saya akan segera mengaku kalah. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah. Saya yakin dia akan mengaku kalah. Kalau tidak, aku akan telanjang bulat dan berlari 1 putaran di tempat. Nes, ini kamu lagi. Bukankah kamu tadi tuli? Kenapa kamu kembali? Omong kosong. Pertarungan seru seperti itu hanya terjadi setiap 5 tahun sekali. Bagaimana saya bisa melewatkannya? Petik 2. Kali ini, kamu bilang kamu tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Saya tidak akan curang. Cadangan penjaga Dewa Ditian dan area penjaga Dewa Ditian. Jian Fengyun, Jiang Hongwen, dan yang lainnya semuanya khawatir. Lu Ming, apakah kamu akan mengaku kalah? Gumam Jian Fengyun. Berdasarkan pemahamannya tentang Lu Ming, dia merasa Lu Ming tidak akan mengaku kalah. Bahkan jika dia bukan tandingannya, dia akan tetap bertarung. Ledakan, ledakan. Di atas panggung, 2 aura meledak dan bentrok. Mereka adalah Qiyu Changkong dan Zhang Seng. Zhang Seng, Lu Ming dan saya berasal dari negara yang sama dan kami memiliki dendam. Kali ini, biarkan aku memilikinya. Qiyu Changkong menatap Zhang Seng. Dendam padamu. Hehe, biar ku beritahu, dia juga punya dendam padaku. Aku harus menghadapinya sendiri. Kata pemakaman. Lu Ming terdiam. Kedua orang ini memperlakukannya seperti udara, seperti adonan yang bisa diuleni sesuka hati. Karena ini adalah kasusnya. Kalian berdua, kalian sungguh omong kosong. Apakah kamu sudah selesai? Jika sudah selesai, serang aku bersama-sama. Aku terlalu malas untuk berurusan denganmu 1 per 1. Suara tenang Lu Ming terdengar, tapi menyapu seluruh pemandangan seperti badai. Semua orang di daerah itu ketakutan. Mereka hanya melebarkan mata dan menatap ring pertarungan. Setelah sekian lama, terjadilah keributan yang mengejutkan. Apa yang Lu Ming katakan? Apa yang dia maksud dengan itu? Dia akan menantang Qiyu Changkong dan Zhang Seng secara bersamaan. Dia gila. Dia gila. Jangan bilang dia gila setelah mendapat kartu selamat tinggal 3 kali berturut-turut. Untuk menantang Qiyu Changkong dan Zhang Seng pada saat yang sama, dia pasti mencari pukulan. Aku tahu. Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang boleh membunuh dalam pertempuran ini.
Dia ingin menggunakan ini untuk membuat keributan dan mendapatkan ketenaran. Bahkan jika dia dipukuli sampai setengah mati, dia tidak akan benar-benar mati. Itu masuk akal, itu masuk akal. Hei, bukankah kamu mengatakan bahwa jika Lu Ming tidak mengaku kalah, kamu akan telanjang dan berlari satu putaran sekarang? Sekarang, cepat, jangan menarik kembali kata-katamu. Oh tidak, aku buta, aku tidak bisa melihat. Oh tidak, saya akan mencari penulis untuk memeriksanya. Setelah itu, pria itu segera pergi. Tentu saja, dia tidak benar-benar pergi. Sebaliknya, dia bersembunyi di sudut dan menyaksikan pertarungan. Ia tak mau ketinggalan acara seru tersebut. Nes, aku tahu dia akan berbuat curang. Bahkan Luciu, Jian Fengyun, dan yang lainnya tercengang. Cara Lu Ming melakukan sesuatu memang tidak terduga. Jian Fengyun menghela nafas. Dia mengira Lu Ming tidak akan mengaku kalah dan akan menerima tantangan. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap Lu Ming akan menantang Qiu Changkong dan menguburkannya pada saat yang bersamaan. Di langit, penjaga parubaya juga sangat terkejut. Dia memandang Lu Ming dengan penuh rasa ingin tahu. Adapun Qiu Changkong dan Zhang Seng, mereka benar-benar tercengang. Keduanya tercengang dan mengira mereka salah dengar. Apa katamu? Zhang Seng mengulangi. Apakah kamu tuli? Aku sudah bilang pada kalian berdua untuk mendatangiku bersama-sama. Berhentilah membuang-buang waktuku di sini. Lu Ming berkata dengan keras. Hahaha. Qiu Changkong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Lu Ming, menurutmu apakah berguna untuk berusaha sekuat tenaga? Apakah Anda ingin menggunakan aturan yang tidak dapat merenggut nyawa Anda untuk menunjukkan kebanggaan dan keberanian Anda? Baiklah, sebentar lagi aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menunjukkan kebanggaan dan keberanianmu. Qiu Changkong juga merasa bahwa Lu Ming menggunakan aturan bahwa tidak seorang pun boleh menyakiti nyawa orang lain untuk memamerkan dirinya. Namun, dia tidak bisa membahayakan nyawa Lu Ming. Qiu Changkong punya banyak cara untuk membuat Lu Ming sengsara. Qiu Changkong, aku khawatir kamu akan mengaku kalah ketika saatnya tiba. Lu Ming tersenyum tipis. Saya mengaku kalah. Haha. Apa menurutmu aku akan mengaku kalah? Jangan khawatir, jika saya mengaku kalah, saya akan keluar dari penjaga Dewa di Tian mulai sekarang. Qiu Changkong tertawa dingin. Wali, apakah permintaan Lu Ming layak? Pada saat itu, Zhang Seng memandangi pelindung paruh baya itu. Tentu, aturan kompetisi tidak mengatakan bahwa satu orang tidak dapat menantang dua orang. Pelindung paruh baya itu mengangguk. Baiklah. Zhang Seng memandang Lu Ming dan berkata dengan dingin, Qiu Changkong, karena dia meminta kematian, ayo penuhi permintaannya. Patahkan semua tulang di tubuhnya sebelum dia mengaku kalah. Aku ambil sisi kiri dan kamu ambil kanan. Kami akan bertarung lagi setelah kami menanganinya. Baiklah, ayo lakukan itu. Ekspresi Qiu Changkong sangat jahat. Apakah kamu sudah selesai berdiskusi? Jika kamu sudah selesai, maka lakukanlah gerakanmu. Ledakan. Begitu Lu Ming selesai berbicara, dia menginjak wajah Qiu Changkong. Langkah menghentak surga 9 naga. Kecepatannya sangat cepat. Saat dia melangkah maju, seluruh dunia bergemuruh. Tekanan yang mengerikan menekan Qiu Changkong. Qiu Changkong terkejut. Dia tidak pernah menyangka Lu Ming akan menyerang begitu saja. Terlebih lagi, kekuatan tendangan itu terlalu menakutkan. Qiu Changkong melolong panjang. Kekuatan petir yang menyilaukan keluar dari tubuhnya, membentuk bola petir di depannya. Bab 430 Siapa yang jenius? Cakar naga darah. Zhang Seng bereaksi tepat waktu dan meraih dengan lampu cakar. Cici. Kekuatan sinar cakar terus mengimbangi kekuatan langkah hentakan surga 9 naga Lu Ming. Namun, keduanya menyerang dengan tergesa-gesa dan kekuatan mereka terbatas. Meskipun mereka terus-menerus meniadakan kekuatan tendangan Lu Ming, mereka tidak dapat menghentikannya sepenuhnya. Kaki Lu Ming terus bergerak maju. Bang! Dia menghancurkan bola petir di depan Qiu Changkong dengan kakinya dan menginjak wajahnya. Qiu Changkong mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya terlempar ke belakang. Dia berguling belasan kali di tanah sebelum berhasil berdiri. Namun, wajahnya sudah bengkak dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Jejak kakinya sangat jelas, dan tercetak di wajah Qiu Changkong. Mata semua orang hampir keluar dari rongganya. Lu Ming terlalu tidak tahu malu.
Dia menyerang tanpa peringatan apapun. Namun, mereka lebih terkejut dengan kemampuan Luming. Di depan Qiu Changkong dan Zhang Seng, tendangan yang membuat Qiu Changkong terbang tidak akan berguna meskipun itu adalah serangan diam-diam jika tidak cukup kuat. Namun, Luming sebenarnya bisa melakukannya. Itu cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kemampuannya. Ah! Qiu Changkong meraung marah. Dia menjadi gila karena kebencian. Dia ceroboh dan wajahnya ditendang oleh Luming. Ini merupakan penghinaan besar. Dia tidak sabar untuk menguliti Luming hidup-hidup. Luming, jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Qiu Changkong berteriak dengan marah. Dia sudah benar-benar gila. Tubuhnya ditutupi oleh petir yang lebat, dan kekuatan tempurnya meletus tanpa syarat apapun. Pedang petir, penghancuran dunia. Pedang tempur telah terhunus, dan pedang petir membelah langit seolah-olah datang dari luar langit. Naga melahap, tunjuk. Pada saat yang sama, Zhang Seng juga melakukan gerakannya, menggunakan jurus pamungkasnya. Tanpa ragu, keduanya telah mengeluarkan kekuatan garis keturunan mereka. Keduanya menyerang di saat yang sama dengan kekuatan mengerikan yang sepertinya mampu menghancurkan segalanya saat mereka menyerang Luming. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka melihat ring pertarungan. Bisakah Luming memblokirnya? Meskipun tendangan Luming sangat kuat, Qiu Changkong terkena tendangan itu hanya karena dia ceroboh. Itulah yang dipikirkan kebanyakan orang. Sekarang, dalam menghadapi serangan habis-habisan Qiu Changkong dan Zhang Seng, apakah Luming masih punya peluang? Dia tidak akan terbunuh dalam satu tembakan, kan? Itu berarti melanggar aturan. Bang! Luming menekuk kakinya dan melompat. Sosoknya membubung ke angkasa, seketika mencapai 1000 meter di udara. Luming, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Membunuh. Burial dan Qiu Changkong meraung dan mengubah arah serangan mereka, terus menyerang Luming. Melarikan diri. Siapa yang melarikan diri? Luming berkata dengan lembut, sudut bibirnya membentuk senyuman dingin. Ledakan. Sebuah tablet batu besar keluar. 5 cakra perak menyala dan kemudian mengalir ke tubuh Luming. 5 siklus meridian, meridian darah tingkat raja tingkat kelima. Luming hanyalah meridian darah tingkat raja tingkat kelima. Bisakah kalian melihatnya? Budidayanya hanya berada di puncak alam leluhur bela diri tingkat 8. Dengan kekuatan tempur seperti itu, dia sebenarnya menantang Qiu Changkong dan Zhang Seng pada saat yang bersamaan. Lelucon yang luar biasa, lelucon yang luar biasa. Jadi dia selalu mengandalkan keberuntungan. Tendangan tadi juga sudah diperhitungkan tapi tidak dihitung. Saat aura Luming meledak, itu menyebabkan gelombang penghinaan dan ejekan. Bas! Bas! Serangan Qiu Changkong dan Zhang Seng mendekati Luming dalam sekejap. 9 naga menginjak-injak langit. Luming melihat ke bawah dari atas dan mengambil satu langkah. Dan EBSP, auman naga bergema, mengguncang dunia saat energi besar menekan. Langkah ini lagi, hancurkan. Qiu Changkong meraung. Dia telah memahami jejak kekuatan guntur, menyebabkan kekuatan serangan Qiu Changkong meningkat ke tingkat yang menakutkan. Kekuatan pedang petir meledak dan merobek kekuatan langkah surga 9 naga Luming. Pada saat yang sama, Zhang Seng mengacungkan jarinya, dan langkah kaki surga 9 naga Luming langsung runtuh. Mati. Keduanya meraung. Namun, ekspresi Luming tenang saat dia mengambil langkah maju. Langkah kedua dari langkah menapaki 9 naga di surga, merupakan langkah lain di atas langkah pertama. Langkah 9 naga yang menapaki surga semakin kuat dengan setiap langkah yang diambilnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kekuatan langkah tersebut akan meningkat secara eksponensial. Dengan tubuh fisik Luming saat ini dan kekuatan ki esensialnya, langkah kedua hampir tidak bisa dibandingkan dengan teknik seni bela diri tingkat surga tingkat pertama. Ledakan. Langit dan bumi bergetar seolah-olah seekor naga sejati sedang berpatroli di dunia. Ruangan itu bergetar hebat, dan sejumlah besar kekuatan menyembur keluar. Bang! Bang! Tubuh Zhang Seng dan Qiu Changkong gemetar, dan ekspresi mereka berubah drastis. Serangan mereka runtuh dalam sekejap. Setelah itu, mereka merasakan kekuatan yang sangat kuat mengalir ke arah mereka. Keduanya merasa seolah-olah mereka telah dihantam oleh gunung dewa kuno. Tubuh mereka seperti meteor yang jatuh ke tanah. Ledakan, ledakan. Keduanya melangkah ke ring pertarungan, menyebabkannya bergemuruh. Wajah mereka menjadi pucat dan hampir memuntahkan darah.
Desis-desis-desis. Semua orang yang hadir tersentak. Mata semua orang membelalak saat mereka memandang pemuda di udara dengan tidak percaya. Dengan satu gerakan, dia berhasil menangkis serangan gabungan dari penguburan dan Qiu Changkong dan bahkan menang. Apakah ini kemampuan Lu Ming? Ini sungguh sulit dipercaya. Ini terlalu menakutkan, bukan? Ya dewa, apakah aku melihat sesuatu? Apakah Lu Ming mengalahkan penguburan dan Qiu Changkong dalam satu gerakan? Petik 2. Ini sulit dipercaya. Kultivasi Lu Ming hanya berada di puncak alam leluhur bela diri tingkat 8, tapi dia sangat menakutkan. Berapa banyak pertempuran yang telah dia lalui? Petik 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada seorang jenius yang begitu kuat di dunia ini? Banyak orang yang begitu terkejut hingga mereka menjadi tidak koheren. Pemakaman sudah berada di puncak alam Grandmaster seni bela diri tingkat 9, satu tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Terlebih lagi, penguburan dirinya adalah seorang jenius yang telah melampaui 4 jenius pertempuran. Jika dijumlahkan, dia 5 tingkat lebih tinggi dari puncak 8 dan leluhur bela diri biasa. Lu Ming sebenarnya bisa menekan penguburan. Bukankah itu berarti Lu Ming adalah talenta level 6? Bakat 6 pertempuran. Hati semua orang gemetar memikirkan kata ini. Seorang jenius dalam 4 pertempuran sudah menjadi jenius yang langka di dunia. Lalu, konsep seperti apa yang dimaksud dengan jenius 6 pertempuran? Tidak ada yang bisa membayangkannya. Sebelumnya, ketika Lu Ming menarik kartu selamat tinggal 3 kali berturut-turut, semua orang mengira dia hanya beruntung. Jika dia benar-benar harus bertarung, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Sekarang, mereka menyadari bahwa mereka salah besar. Jika Lu Ming mengambil tindakan, dia bisa menyapu bersih mereka begitu saja. Di tepi arena pertarungan, para jenius yang sudah kalah pucat. Khususnya, ada beberapa orang yang sebelumnya tanpa malu-malu membual bahwa jika Lu Ming bertemu mereka, mereka akan menghabisinya dalam 3 gerakan. Sekarang, wajah mereka terasa panas, dan mereka berharap bisa menemukan lubang di tanah untuk bersembunyi. Benar-benar memalukan. Di area para tetua, Lu Xiu tercengang. Kemudian, tubuhnya mulai gemetar tak terkendali seolah-olah dia menderita epilepsi. Bersemangat, dia terlalu bersemangat. Seperti yang lainnya, dia mengira Lu Ming hanya beruntung. Namun, dia sekarang menyadari bahwa Lu Ming adalah seorang jenius yang langka. Bahkan murid pelindung paruh baya itu pun berkontraksi. Lalu, dia memperlihatkan ekspresi terkejut. Kali ini, seorang jenius yang langka akhirnya muncul. Pelindung paruh baya itu sangat gembira. Bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Petik 2. Di platform pertempuran, Qiu Changkong berteriak histeris, sulit menerima ini. Mata Zhang Seng juga dipenuhi dengan keterkejutan. Bab 431 benar-benar hancur. Keduanya tidak percaya bahwa mereka dikalahkan oleh Lu Ming dalam satu gerakan meskipun bergabung. Darah dan ki mereka bergejolak dan mereka hampir muntah darah. Apa yang tidak mungkin? Hanya karena Anda belum pernah melihatnya bukan berarti hal itu tidak ada. Lu Ming memandang mereka dari atas. Ketika Lu Ming telah memajukan teknik naga perang sejati ke tahap ke-7, kekuatan tempurnya telah melampaui kekuatan jenius tingkat 5. Setelah dia mengembangkan teknik seni bela diri peringkat surga, kekuatan tempurnya telah sepenuhnya memasuki tingkat jenius 6. Keterampilan bela diri tingkat surga terlalu kuat, dan memiliki efek yang mengerikan pada peningkatan kekuatan tempur seseorang. Keterampilan bela diri peringkat surga sangat langka, namun sangat sulit untuk dikembangkan. Banyak raja tingkat rendah bahkan tidak memiliki keterampilan bela diri tingkat surga, atau mereka tidak berhasil mengolahnya. Dari sini, seseorang dapat melihat kelangkaan dan kekuatan keterampilan bela diri peringkat surga. Dia adalah petarung level 6. Bahkan jika basis budidaya Lu Ming satu tingkat lebih rendah dari penguburan, kekuatan tempurnya masih setengah tingkat lebih tinggi dari miliknya. Itu tidak mungkin. Saya yang terkuat. Lu Ming, kamu hanyalah seekor semut. Seekor semut yang hidup di bawah cahayaku. Qiu Changkong meraung. Kekuatan petir melintas di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia sedang mengenakan mantel petir. Setelah memahami jejak kehendak guntur dan kilat, dia telah melampaui penggunaan kekuatan guntur dan akan sepenuhnya mengendalikan guntur dan kilat itu sendiri. Begitu seseorang benar-benar memahami alam maksud dan memadatkan sebuah rune maksud,
seseorang akan mampu sepenuhnya mengendalikan alam maksud langit dan bumi. Jika seseorang yang memahami maksud api memadatkan rune maksud api, maka dia bisa menjadi dewa api dan mengendalikan semua api di dunia sesuka hati. Jika dia memahami maksud guntur, dia bisa mengendalikan semua guntur di dunia. Itu sudah menjadi kerajaan raja, yang sangat kuat. Qiu Changkong hanya memahami sedikit jejak keinginan guntur, dan dia masih jauh dari pembentukan rune guntur. Membunuh. Pedang petir, menghancurkan langit. Qiu Changkong meraung saat dia melepaskan serangan terkuatnya. Naga melahap, telapak tangan. Zhang Seng juga mengirimkan serangan telapak tangan ke Lu Ming. Itu adalah perjuangan yang sia-sia. Qiu Changkong, kamu bilang kamu ingin aku melihat perbedaan di antara kita. Sekarang, buka mata anjing Anda dan lihat dengan jelas. Suara mengejek Lu Ming terdengar. Saat berikutnya, tombak penakluk iblis muncul di tangannya. 3 kemutlakan Dewa Naga, serangan naga sejati. Saat tombak panjang itu menusuk, ki spiritual langit dan bumi melonjak dengan ganas. Naga sejati dengan warna hijau dan merah di sekujur tubuhnya muncul. Naga sejati 2 warna itu panjangnya lebih dari 100 meter. Dengan raungan yang memekakkan telinga, ia menerkam Qiu Changkong dan Zhang Seng. 3 kemutlakan Dewa Naga dikembangkan dengan 2 kekuatan. Itu adalah teknik bela diri tingkat surga yang sebenarnya, dan itu bahkan lebih kuat dari langkah kedua dari langkah menapaki surga 9 naga. Ledakan. Naga sejati 2 warna bertabrakan dengan serangan keduanya. Di langit, cahaya menyilaukan bersinar. Kemudian, seluruh ruangan bergetar seolah-olah itu adalah akhir dunia. Setelah beberapa saat, ketika cahaya yang menyilaukan menghilang, kerumunan melihat 2 sosok jatuh dari ring pertempuran seperti bola meriam. Itu adalah penguburan kehidupan dan Qiu Changkong. Ledakan, ledakan, seperti 2 katak, keduanya terjatuh di arena pertarungan. Arena pertarungan bergemuruh dan mereka berdua memuntahkan darah. Namun, perbedaan keduanya bisa terlihat. Zhang Seng memuntahkan seteguk darah dan segera berdiri. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya berdarah saat dia menatap Lu Ming di langit dengan kaget. Qiu Changkong setengah berlutut di tanah. Tubuhnya gemetar dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Lukanya lebih serius daripada dikuburkan. Qiu Changkong, apakah kamu mengerti sekarang? Lu Ming menatapnya. Ah! Qiu Changkong meraung marah. Dia merasa seperti menjadi gila. Dia merasakan penghinaan yang tak terbatas dan dia berteriak dengan marah, "Sialan, Lu Ming, kamu pantas mati. Aku akan membunuhmu dan menghancurkan sekte pedang mistik. Aku akan membunuh orang tuamu dengan tanganku sendiri. Hahaha, kamu tidak bisa melawan kekuatan di belakangku." Qiu Changkong tertawa gila-gilaan. Mati. Balasan Lu Ming terhadap Qiu Changkong adalah, mati, yang dingin dan tanpa emosi. Pada saat ini, seluruh tubuh Lu Ming meledak dengan niat membunuh yang sangat dingin, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa kematian. 9 naga menginjak-injak langit. Lu Ming melolong panjang dan maju selangkah. Dunia bergemuruh. Blokir. Gigitan naga, tinju. Zhang Seng meraung, telapak tangannya mengepal, dan dia meninju 2 kali berturut-turut. Qiu Changkong meraung sambil menebas dengan pedangnya. Bang! Ledakan keras menghalangi langkah pertama Lu Ming, tapi Lu Ming mengambil langkah kedua. Qiu Changkong kembali mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat dia ditekan ke tanah oleh kekuatan yang kuat. Dia memuntahkan seteguk darah. Tubuh Zhang Seng meluncur beberapa ratus meter jauhnya, meninggalkan jejak darah di ring pertarungan. 9 naga menginjak-injak langit. Namun, sebelum mereka berdua bisa mengatur napas, Lu Ming maju 2 langkah berturut-turut. Kali ini ditujukan untuk penguburan. Ah! Aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah. Zhang Seng akhirnya takut. Dia berteriak ngeri dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Bang! Kekuatan 9 langkah menghentak surga naga menekan Zhang Seng ke peron, hampir menghancurkannya. Serangkaian suara retakan tulang terdengar dari tubuhnya, dan tidak diketahui berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Waktu dan ruang sepertinya membeku saat ini. Seolah-olah hanya ada 1 orang yang tersisa di dunia ini, sosok muda dan tampan yang melayang di udara. Suara mendesing. Setelah beberapa lama, seluruh tempat itu menjadi gempar yang mengguncang bumi. Ya dewa, Lu Ming menang. Lu Ming sebenarnya menang. Terlebih lagi, dia menang dengan mudah. Dia terlalu kuat. Qiu Changkong dan Zhang Seng tidak mampu melawan sama sekali.
Dia hanya berada di puncak alam leluhur bela diri tingkat 8. Siapa bilang dia hanya beruntung? Itu bukan hanya keberuntungannya. Ini jelas merupakan keberuntungan orang lain. Jika dia masuk lebih awal, Qiu Cangkong atau penguburan tidak akan berhasil mencapai babak terakhir. Mereka mungkin tersapu oleh Lu Ming. Aku tidak mengatakan itu tadi. Sebaliknya, saya selalu merasa bahwa Lu Ming pasti adalah putra surga yang bangga dan diberkati oleh surga karena dia dapat menarik kartu perpisahan setiap saat. Dia sungguh luar biasa. Tidak, saya ingat Anda tidak mengatakan itu tadi. Anda yakin Lu Ming hanya beruntung dan bahkan mengejeknya. Di mana? Sama sekali tidak ada hal seperti itu. Saya telah melihat bahwa dia adalah seorang jenius yang langka. Bagaimana aku bisa mengejeknya? Sama sekali tidak. Adegan itu riuh, dengan teriakan dan pertengkaran yang naik turun. Seolah-olah hanya ini satu-satunya cara mereka bisa mengungkapkan keterkejutan di hati mereka. Lu Ming mengulurkan tangannya dan menghisap. Ki esensial dalam jumlah besar diproduksi dan cincin penyimpanan yang terkubur tersedot ke tangannya. Tidak, kamu tidak boleh takut. Zhang Seng meraung. Untuk apa kamu berteriak? Anda telah kalah. Ini pialaku. Lu Ming memarahi. Pemakaman. Dia telah membunuh banyak orang jenius di sekitar Gua Naga. Cincin penyimpanan para jenius itu semuanya telah jatuh ke tangannya. Lu Ming tidak bisa melupakan ini. Mata Zhang Seng memerah. Ada sumber daya yang tak ada habisnya di sana. Itu adalah modal yang dia gunakan untuk bangkit. Sekarang, semuanya dimanfaatkan oleh Lu Ming. Hatinya hancur. Lu Ming tidak bisa diganggu olehnya. Bas. Dia bergerak dan muncul di langit di atas Qiu Cangkong. Matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh saat dia melihat ke arah Qiu Cangkong. Lu Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Saya sudah cedera, yang berarti saya kalah. Kamu masih berani menyerangku. Qiu Cangkong mencibir pada Lu Ming. Kamu kalah. Saya tidak mendengar Anda mengaku kalah. Saya lupa bahwa Anda baru saja mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah mengaku kalah. Jika kamu melakukannya, kamu akan menjadi lelucon. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, biarpun aku tidak mengaku kalah, aku terluka. Saya terluka parah. Tidak bisakah kamu melihat? Itu sama saja dengan kalah. Teriak Qiu Cangkong. Dia ingin mengaku kalah, tapi dia tidak sanggup melakukannya. Terluka? Aku tidak cukup terluka. Dengan itu, Lu Ming maju selangkah. Ah, kamu. Qiu Cangkong melolong kaget. Dia ingin melawan, tapi dia sudah terluka parah. Bagaimana dia bisa mempunyai kekuatan untuk melakukannya? Bang, pilih pala. Dia mengikuti jejak kematiannya. Dia tidak tahu berapa banyak tulang di baju besinya yang telah dipatahkan oleh Lu Ming. Baru saja, Qiu Cangkong dan Zhang Seng mengatakan bahwa mereka akan bekerja sama untuk mematahkan semua tulang Lu Ming. Sekarang, Lu Ming telah mematahkan semua tulang mereka sesuai keinginannya. Petik 2. Qiu Cangkong melolong histeris. Pelanggaran bagian mana yang terjadi? Ekspresi mematikan melintas di mata Lu Ming saat dia memadatkan tombak panjang Ki esensial di tangannya. Tidak, aku mengaku kalah. Qiu Cangkong berteriak dengan marah. Dia bisa merasakan niat membunuh di mata Lu Ming. Lu Ming benar-benar akan membunuhnya. Dia akan mengabaikan aturan dan membunuhnya. Bab 432 Lu Ming, pengawal surgawi langit timur. Dia sangat takut. Lu Ming benar-benar akan membunuhnya. Dia sangat berani. Mati. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Sebuah tombak muncul di tangannya. Tombak itu berubah menjadi sambaran petir dan menembus udara. Itu membawa kekuatan yang menakutkan saat menembus ke arah Qiu Cangkong. Tidak, selamatkan aku. Keberanian Qiu Cangkong hampir hancur. Tubuhnya yang seperti tumpukan lumpur bergetar hebat sambil menjerit histeris. Dia berteriak begitu sedih hingga dia hampir menangis. Bas! Pada saat ini, gelombang panas melintas. Kilauan tombak Lu Ming tiba-tiba menghilang. Hilang tanpa jejak. Sesosok tinggi muncul di ring pertarungan. Itu adalah pelindung paruh baya. Lu Ming, peraturan tidak bisa dilanggar. Jika Anda melanggarnya, akan sangat sulit bagi Anda untuk bergabung dengan Ditian Divine Guard jika Anda membunuhnya sekarang. Anda harus mengetahui prioritas masalah ini. Kata pelindung paruh baya itu. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa membunuh Qiu Cangkong hari ini dengan adanya pelindung paruh baya.
Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Lu Ming tahu. Pelindung paruh baya itu mengangguk. Hahaha, aku terselamatkan. Lu Ming, aku pasti akan membalas dendam. Aku akan membalas dendam 10 kali, 100 kali lebih banyak. Qiu Changkong tertawa dan meraung di dalam hatinya, matanya berkilat karena kebencian yang luar biasa. Hari ini, Lu Ming telah mempermalukan dan mempermalukannya di depan banyak orang. Dia sangat membenci Lu Ming. Teman-teman, bawa mereka ke bawah untuk mengobati luka mereka. Kata pria paruh baya itu. Beberapa orang segera terbang ke bawah dan membawa Qiu Changkong dan Zhang Seng pergi. Dengan ini saya umumkan bahwa penjaga langit timur adalah milik Lu Ming. Pelindung paruh baya itu mengumumkan. Suara mendesing. Seluruh tempat menjadi gempar. Banyak orang berdiskusi dan berdiskusi. Itu kejutan. Benar-benar sebuah kejutan. Lu Ming benar-benar memenangkan tahta penjaga langit timur. Itu benar. Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, seorang jenius lain dari daerah kecil akan mampu menjadi salah satu dari 4 penjaga dewa. Seorang jenius dari daerah kecil yang bertarung demi 4 penjaga dewa. Ini sangat jarang. Itu hanya terjadi setiap 500 tahun sekali. Saya tidak menyangka akan melihatnya. Saya sangat beruntung. Sangat tampan. Lu Ming sangat tampan. Saya ingin merayu dia. Seorang gadis muda di masa mudanya menjerit, matanya bersinar. Semua orang terkejut. Lu Ming telah bertarung melawan 2 lawan dan meraih kemenangan besar. Semua orang terkejut. Di area penanggung jawab Penatua. Saudara Lu, selamat. Lu Ming telah memenangkan gelar pengawal surgawi langit timur. Itu benar. Saudara Lu sangat memperhatikan bakat. Kejeniusan seperti itu ditemukan oleh saudara Lu. Dia bahkan bersembunyi begitu dalam sebelumnya. Kakak Lu, tolong jaga adik kecil ini di masa depan. Sekelompok tetua di samping Lucius semuanya berseri-seri saat mereka memberi selamat padanya. Tidak, ini bukan lagi ucapan selamat, ini hanya sanjungan. Sama-sama. Lucius membalasnya satu persatu, tapi senyumannya begitu lebar hingga hampir mencapai telinganya. Tidak jauh dari situ, wajah Zhao Sui sepucat selembar kertas. Matanya penuh rasa tidak percaya, dan dia terus bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Di area cadangan penjaga Dewa Surga Empyrean, mata Jiang Hongwen dan Sangguan Yunyan dipenuhi dengan keterkejutan. Lu Ming mengambil alih penjaga langit timur. Orang-orang di pegunungan Kaisar Awanku benar-benar menangkap para penjaga surgawi dari surga timur. Jiang Hongwen terus bergumam pada dirinya sendiri, mengira dia sedang bermimpi. Lu Ming, kamu luar biasa, Aku jauh lebih rendah darinya. Di area penjaga Dewa Ditian, Jian Fengyun menghela nafas. Namun, dia sama sekali tidak cemburu. Sebaliknya, dia berbahagia untuk Lu Ming. Di arena pertarungan, pelindung parubaya itu maju selangkah dan datang ke hadapan Lu Ming. Lu Ming, kamu tidak buruk. Anda telah melampaui ekspektasi saya. Namun, ada banyak orang jenius di Istana Surgawi Surga Empyrean. Kamu tidak boleh sombong karena ini. Kata pelindung parubaya sambil tersenyum. Terima kasih atas bimbinganmu, penjaga. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Dia tahu bahwa penjaga parubaya tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Sebaliknya, dia punya niat baik. Alasan mengapa dia menghentikan kematian Qiu Changkong adalah untuk menjaga aturan. Ya, jika kamu mempunyai masalah di kemudian hari, kamu dapat mencariku di Istana Api. Sebentar lagi, akan ada diakon Istana Surgawi Surga Empyrean yang akan membawa Anda berkeliling istana cabang kota bintang yang tak terhitung jumlahnya. Hadiah Anda juga akan dibagikan kepada Anda. Kata pelindung parubaya sambil tersenyum. Terima kasih banyak, pelindung. Lu Ming kembali mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pelindung parubaya itu mengangguk puas, lalu mengumumkan dengan lantang, baiklah, seleksi di Tian Divine Guard ini berakhir di sini. Pengawal Surgawi Langit Timur telah memilih total 1.360 pengawal resmi di Tian. Diakon Huang, aku serahkan sisanya padamu. Segera setelah pelindung parubaya selesai berbicara, seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus dengan janggut terbang ke ring pertempuran dan berkata, bawahan ini akan melakukan apa yang Anda perintahkan. Pelindung parubaya itu mengangguk. Kemudian, tubuhnya bergerak dan tiba-tiba dia menghilang. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia menghilang.
Apakah ini kekuatan tingkat raja yang lebih rendah? Mata Luming berkedip-kedip dengan ekspresi kerinduan. Alam Raja Bela Diri juga dibagi menjadi 9 tingkat, namun jarak antara setiap tingkat bahkan lebih besar. Itu beberapa kali lebih besar dari jarak antara setiap tahap alam leluhur bela diri. Selain itu, ada beberapa garis pemisah di ranah Raja Bela Diri. Menurut garis pemisah tersebut, ada 4 judul. Dari ranah Raja Bela Diri LV1 hingga LV3, mereka dikenal sebagai Raja tingkat rendah. Dari ranah Raja Bela Diri LV4 hingga LV6, mereka dikenal sebagai Raja tingkat rendah. Dari ranah Raja Bela Diri LV7 hingga LV9, mereka dikenal sebagai Raja tingkat atas. Dan di atas tingkat Raja tahap akhir, masih ada satu yang dikenal sebagai tingkat Raja tahap puncak. Di antara mereka, alam Raja Bela Diri tingkat ketiga hingga keempat dan tingkat keenam hingga ketujuh semuanya merupakan garis pemisah, dan perbedaan kekuatannya sangat besar. Dikatakan bahwa penjaga istana surgawi surga Empyrean semuanya adalah raja tingkat rendah. Sangat sulit untuk menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat berikutnya. Di cabang timur istana surgawi Kaisar, sebagian besar tingkatan raja adalah tingkatan raja yang rendah, sedangkan tingkatan raja yang lebih rendah sudah menjadi ahli yang terkenal. Baiklah, penjaga surgawi Kaisar Langit akan tinggal di sini sementara. Seseorang akan mengaturnya nanti. Penjaga resmi Kaisar Langit, ikuti aku. Aku akan membawamu ke istana Kaisar Langit Surgawi untuk menyelesaikan prosedur dan mengatur akomodasimu. Semuanya, nama keluargaku adalah Huang, dan aku adalah pelayan istana surgawi surga Empyrean. Kamu bisa memanggilku petugas Huang, kata diakon berjanggut itu. Segera setelah itu, petugas Huang memimpin dan terbang ke langit. Di bawahnya, 1.360 orang yang telah resmi menjadi pengawal Dewa Ditian juga melayang ke langit dan mengikuti pelayan Huang. Di bawah, banyak mata menatap mereka, penuh rasa iri. Begitu seseorang menjadi Ditian Divine Guard resmi, mereka tidak hanya akan dapat menikmati kondisi kultivasi yang unggul, tetapi mereka juga akan memiliki kekuatan besar dan status yang tinggi. Jika dia pergi ke kerajaan-kerajaan itu, bahkan keluarga kerajaan dari kerajaan tingkat menengah atau atas pun harus bersikap sopan kepadanya, apalagi kerajaan tingkat rendah seperti kerajaan matahari terbakar. Ini karena para pengawal surgawi Empyrean mewakili istana surgawi Empyrean. Luming dan kelompoknya terbang tinggi ke langit dan melihat ke bawah. Seluruh bangunan besar terlihat di depan mata mereka. Di 3 arah lainnya, cahaya berkedip-kedip, seolah-olah 3 penjaga dewa lainnya belum diputuskan.